Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni kekuasaan rakyat. Demokrasi sendiri juga berarti semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan semua keputusan. Nah, demokrasi memiliki 11 buah prinsip. Prinsip yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Yang keempat, pemilihan yang bebas, adil dan jujur. Yang kelima, kekuasaan mayoritas. Yang keenam, hak-hak minoritas. Yang ketujuh, persamaan di depan umum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang kesepuluh, keberagaman sosial ekonomi politik. Dan yang terakhir, kerjasama dan mufakat. Lalu, ciri-cirinya adalah: pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, persamaan hak bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, adanya pemilu. Yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, dan golongan, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa negara demokrasi penuh. Norwegia, Islandia, Denmark, UK, Selandia Baru, Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Uruguay. Dan ini adalah beberapa negara yang demokrasinya tidak sempurna. Indonesia, India, Malaysia, Filipina, Brazil, Argentina, Lesotho, Ghana, Zambia, Mongolia. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada era Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1956, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin. Pada era Presiden Soeharto, hingga pada tahun 1998, Indonesia menggunakan demokrasi semu atau demokrasi Pancasila. Setelah era Soeharto berakhir, Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar demokratis mulai saat itu. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja berbeda dengan karakteristik Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan yaitu pada tahun 1999 sampai 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Yang terakhir, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.
Penyimpangan demokrasi di Indonesia. Orde Lama. Pemusatan kekuasaan pada presiden sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, bentukan Penpres yang setingkat dengan undang-undang. MPRS mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR GR tanpa melalui pemilu. Orde Baru. Pemilihan umum yang kurang demokratis, kurangnya jaminan hak asasi manusia, dan pers tidak diberi kesempatan untuk memberikan informasi. Apa sih pentingnya demokrasi? Yang pertama adalah terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis antara pejabat dengan pejabat dan pejabat dengan rakyat. Yang kedua adalah terhindarnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahan atau rakyatnya, sebab demokrasi anti kekerasan dan permasalahan diselesaikan secara damai. Yang ketiga adalah memberikan motivasi kepada seluruh pejabat dan wakil-wakil rakyat untuk bekerja lebih giat karena semua merasa senang dan puas dan merasa lebih dihargai kedudukannya. Yang keempat, dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis, semua warga merasa puas dan pendapat mereka tersalurkan. Yang kelima, menghilangkan rasa saling curiga-mencurigai di antara sama pejabat atau pejabat dengan rakyat, sebab dengan demokrasi terbangun jiwa keterbukaan. Yang keenam, makin lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, sebab semua pegawai atau pejabat negara merasa bekerja dengan senang. 7. Makin meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, sebab program-program pemerintah mendapat dukungan dari seluruh warga negara.